part. Kali ini kita bakalan review gambar gue di notebook. Tapi sebelumnya please banget buat kalian like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya. Oke? Makasih. Oke, gambar yang pertama ini gue dapat referensinya itu dari game model-model gitu. Game pembuat OSI kayak gitu. Cuman di sini proporsi badannya enggak banget deh. Dia tuh tangannya kependekan, bayangannya juga enggak jelas. Terus ini juga gambarnya gambar badan, pose badannya juga miring banget kayak Michael Jackson malah. Aduh, aneh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Seenggaknya udah ada kemajuan nih gue gambar full body gini. Nanti juga bakalan mahir kok. Terus ini sebenarnya kacamatanya tuh gue buat karena ya gue gagal gambar matanya aja sih. Tapi ya udah, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini salah satu gambar favorit aku soalnya di gambar ini lumayan colorful sih. Nah, untuk tulisan jellyfish yang imut ini yang kalian lihat, aku ambil referensi dari Pinterest. Bukan ngambil referensi sih, lebih tepatnya gue gambar ulang gitu, cuman tambahin ya paling cuman dekorasi dikit sama WM namaku di bawahnya. Nah, terus buat si ubur-uburnya ini masih kurang mirip ubur-ubur sih. Yang kuning-kuning itu di kepala ubur-uburnya tuh bagian tudung kepala, bagian luar ubur-ubur gitu yang transparan. Terus ini gue salah gambar arah api deh dari ini bintang yang warna ungu. Bayangannya aja dari atas ke bawah, tapi arah apinya ini, arah jatuhnya malah gue gambar dari bawah ke atas. Aneh kan? Harusnya kebalik gitu. Terus mana ini kayak cacing pita lagi. Apa sih namanya ini? Gue lupa, bentar ya gue search dulu. Sorry guys, soalnya gue kalau mau ngegambar tinggal gambar aja gitu, nggak search dulu. Ternyata yang gue anggap kayak cacing pita atau bentuknya itu tentakel ubur-ubur, organ yang kayak benang yang ngegantung di tepi payung. Dalamnya ada sel penyengat khusus gitu. Ya, disebut juga nematosis. Pokoknya itulah. Terus ini gue juga baru nemuin nama ini lapisan payung luar ubur-ubur gitu yang bening. Itu namanya payung atau disebut juga medusa. Struktur berbentuk lonceng atau kubah berlendir yang berfungsi untuk berenang dengan cara menguncup dan mengembang. Nah, ini nih. Oke, that's it. Sampai sini aja kali ya. Gue nggak ada ide apa-apa lagi nih yang mau di-review dari gambar ini. Tapi backgroundnya kelihatan polosan banget gak sih? Kurang hiasan gitu atau dekorasi-dekorasi gambar lain. Tapi nggak apa-apa lah ya. Soalnya pegel tangan gue ngewarnain. Mana gue nggak punya warna biru tua, pensil-pensil gue juga udah pada sekarat. Pensil-pensil warna. Apalagi pensil warna gue yang biru tuh cuman segini, seukuran setengah jari kelingking gue aja. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini juga gambar favorit gue. Nah, di sini gue ngegambar ikan koi di kolam gitu, lengkap sama teratai dan bunga teratainya juga. Nah, gue suka banget di sini pokoknya. Tapi perspektifnya kayak aneh gitu loh. Iya sih, tahu airnya bening. Tapi gue gambarnya ini perspektif ikannya ini, ikan koinya ini dari atas. Harusnya akar teratainya nggak perlu kelihatan juga dong. Kalaupun kelihatan, harusnya pendek gak sih? Terus samar gitu. Kan airnya jernih, tapi kadang juga mantulin bayangan tuh. Iya sih. Terus ini
Unik juga sih WM yang gue buat pakai nama gue. WM nama gue ini soalnya di atas secarik kertas yang jatuh ke air gitu. Terus ada efek jatuhnya juga. Unik kan? Nah, terus ini sebenarnya area dekat objek-objek gambar gua sebenarnya gue warnain biru muda. Cuman di sini karena birunya kemudahan gitu, jadinya kelihatan kayak putih. Nih, coba kalian perhatiin dari dekat. Sebenarnya ini tuh biru muda. Cuman warnanya terlalu pudar gitu loh. Jadinya nggak kelihatan. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, gambar yang kalian lihat ini salah satu gambar yang paling banyak disukai temen gue. Nah, ini gue liatin jelasnya ya. Nah, ini tapi kayak kepotong gitu lah. Kayak gini aja nggak sih? Nanti kalian juga bisa ini balik handphone kalian buat nonton dengan lebih jeli gitu. Nah, kalau dilihat sekilas gambarnya bagus sih. Gue juga suka gitu. Nah, apalagi nih gambarnya berlatarkan Jepang gitu, bangunan-bangunan tradisionalnya gitu. Nah, ini satu-satunya gambar dimana gue nggak pakai referensi, tapi gue ngandelin imajinasi sendiri dari apa yang gue bayangin. Serius. Apalagi pohon sakuranya bagus nih gue gambar. Nah, pohon sakura yang paling besar ini yang paling depan ya. Ya, ini sebenarnya ranting sih yang ditumbuhin bunga-bunga sakura. Cuman jadinya lebih kayak ke batang gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Soalnya gue gambar pakai imajinasi juga. Nah, tapi rumputnya malah kayak apa ya? Kayak kurang gitu. Rumputnya kayak tajam-tajam gitu. Perspektifnya masih perlu dipertanyakan sih ini bangunannya. Kalau bangunan yang paling pojok gitu, nah bangunannya paling depan gitu. Makanya dari perspektif kita bangunannya kepotong, masih bagian atas. Nah, sementara bangunan sebelahnya itu masih kelihatan pintu lah, bukan atap, nggak kepotong gitu karena dari jauh. Aslinya bangunan yang di belakang ini gede banget loh. Tapi ini gambar jalan setapaknya juga agak kurang, jujur kurang, jelek banget gitu. Nah, terus ini danaunya sebenarnya ini tempat permandian air panas alami. Jadi gue tambahin efek-efek kayak panas gitu. Jadi kalian jangan kira ini yang garis-garis melengkung-melengkung ini ular yang timbul dari ini ya, dari danau, bukan. Tapi kalau tempat permandian air panas kayaknya agak kurang gitu deh. Pinggir-pinggirannya harusnya gue gambar lebih banyak batu-batuan besar nggak sih? BTW buat yang penasaran latar waktu di gambar ini, latar waktunya itu malam ya. Cuman kayaknya ini ya seperti biasa ada yang kurang lagi. Ini malam tapi kayak terang banget gitu. Tapi wajar nggak sih karena pantulan cahaya dari bulan. Tapi masalahnya ini bulannya bulan sabit, bukan bulan purnama gitu. Jadi harusnya ini vibes-nya agak atau lebih gelap lagi nggak sih? Nah, buat kalian yang nanya objek di langit itu, nah, objek yang di langit itu udah pasti bintang ya. Tapi kalau yang ini pasti kalian nggak tahu. Nah, ini tuh meteor, cuman meteornya aneh aja gitu gue gambarnya. Kayak bukan meteor gitu. Oke, gue rasa cukup sampai sini aja, karena sisanya lumayan lah. Bagus. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini gambar yang gue suka juga. Ini salah satu gambar yang paling realistis sih. Ya, meskipun masih ada salahnya juga. Nah, kayak ini nih di bagian hidungnya. Hidungnya aneh gitu. Sebenarnya gue mau buat ini efek bayangan. Cuman malah jadi aneh. Terus, nah, garis yang di lehernya ini harusnya gak usah gue tambahin lagi, cukup kayak gini aja. Tapi efek bayangan di antingnya lumayan bagus sih, ini gue suka. Tapi warna rambut ya pokoknya warna rambutnya lah kurang ngeblend gitu.
Terus ya, aduh ini bagian poninya agak aneh juga gitu. BTW yang gue gambar ini wanita elf ya, makanya telinganya bentuknya kayak panjang gitu. Nah, terus ini salah satu gambar yang paling lama gue buat sih. Lumayan ngabisin banyak kertas ngulang-ngulang gitu. Nah, ini juga gambar gue yang lama. Soalnya gue gambar ini di 2024 sih. Akhir tahun gitulah. Ya, sebelum besoknya hari terakhir di tahun 2024. Oke, setelah ini kita lanjut aja ke gambar berikutnya. Nah, di gambar berikutnya ini gue nggak pakai sketsa. Di sini gue langsung gambar gitu loh, dari foto profil temen gue, pakai spidol. Gue nggak pakai sketsa beneran. Dan sebenarnya juga gue gambarin gambar ini buat teman gue gitu. Nah, di sini gambarnya referensinya ya dari foto profil teman gue. Kayak karakter anime cewek gitu yang ngadap ke belakang. Oke, sebenarnya gambar ini udah bagus sih, soalnya mirip banget lagi. Nah, jadi kayaknya gue nggak perlu bahas terlalu banyak di sini. Kita langsung aja lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini sebenarnya gambar doodling sih. Gue suka banget sama doodle ini. Nah, ini gambar kayak antara perpaduan arsiran pulpen ditambah juga arsiran pensil. Gue suka banget deh sama gambar-gambar ini. Nah, soalnya vibesnya juga kayak emo gitu. Buat gambarnya sendiri, gue rata-rata ngambil referensinya kebanyakan di Pinterest sih. Bukan kayak referensi gitu. Kayaknya gue lebih kayak gambar ulang deh. Terus kalau kalian perhatiin di samping WM nama gue ada karakter kecil yang gue buat nih. Nah, karakter kecil ini salah satu MC di game Monument Valley gitu. Nanti kalian search sendirilah. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini juga doodle sih. Tapi gue suka banget sama doodle yang ini. Kayak garis pulpen yang putus-putus gitu. Tapi stylenya cute gitu, imut-imut. Ini gue ngambil referensi dari Pinterest lumayan dikit sih. Nah, tapi di sini gue juga ngambil referensi dari, nah kalian pasti nggak asing sama yang satu ini, yang Miku. Terus ada juga nih Kaufmo yang terabstraksi jadi monster abstrak gitu loh, atau monster yang nge-glitch gitu dari TDAC, The Amazing Digital Circus. Nggak mirip sih, soalnya gue gambar berdasarkan ingatan gue. Dan mohon maaf aja nih kalau bahasa Inggrisnya banyak yang salah. Ya wajar lah, gue nggak terlalu mahir bahasa Inggris pas gue buat gambar ini. Kalau kalian nanya kenapa gue nggak pakai translate, masalahnya gue gambar ini pas di sekolah sih. Pas gue nggak ada kuota gitu. Jadi gue sok-sokan nulis bahasa Inggris meskipun ya gue nggak terlalu mahir nulisnya. Tapi kalian pasti bingung ya, karena gue bilang gue ngambil referensi dari Pinterest juga. Nah, iya sih. Tapi masalahnya teksnya udah jadi duluan sebelum gue buat di rumah, lanjutin di rumah gitu. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini gambar terakhir sih. Ini doodling juga. Bukan doodling deh kayaknya. Lebih kayak ke gambar-gambar gabut gitu nggak sih? Nah, ini sama kayak doodle yang tadi gue buat. Ini perpaduan antara gambar pulpen dengan arsiran dari pensil buat memperdetail gambar gue. Terus di sini gue nambahin outline juga dari pensil, jadinya estetik banget nih. Ini rata-rata ambil dari Pinterest sih, hampir semua gitu. Kecuali gambar cewek yang di pojokan ini. Mohon maaf aja kalau gambar ceweknya jelek ya, soalnya gue terbiasa gambar cewek gitu. Gue nggak terlalu mahir gambar cowok juga sih. Kalaupun gue gambar cowok, kayaknya burik banget dah. Kalaupun gambar cewek, stylenya anime gitu.
tapi proporsi badannya agak aneh juga. Soalnya gue agak kesusahan sih gambar full body, apalagi gambar tangan gitu, kaku bet. Jadi ya gambar tangannya ini sebenarnya salah sih. Cuman kalau gue gambar tangan salah gitu, gue biasanya hitemin biar jadi kayak sarung tangan hitam. Oke guys, sampai di sini aja ya para Mayavert sekalian. Nah, soalnya udah nggak ada gambar lagi nih. Bye bye. Nanti lain kali gue buat part 2-nya review gambar di binder kayak gini lagi ya.